Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang start activity dan juga start activity for result. Mungkin kedengarannya dua hal tersebut adalah hal yang sama, namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan gitu. Yang pertama, kalau start activity itu dia tuh hanya memindahkan kita dari halaman yang sekarang kita lagi berada ke halaman selanjutnya. Terus kalau misalnya start activity for result, dia akan membawa sebuah data gitu ketika dia pindah dari halaman ke halaman lainnya. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah button dulu. Seperti yang kalian lihat, kalian bisa ikutin buttonnya seperti ini. Kalian bisa bikin sendiri. Ini adalah button 1. Isinya ada nanti buat start activity yang biasa. Lalu ada button 2, isinya adalah yang untuk start activity for result, dan kita akan membuat sebuah text view yang isinya nanti akan berupa sebuah result dari hasil yang kita masukkan di dalam start activity for result. Lalu sini kita akan kasih ID. ID-nya adalah TV for result, oke gitu aja. Terus karena ini constraint, jadi kita harus buat jangkar-jangkarnya terlebih dahulu. Untuk pelajaran layout constraint, kalian bisa nonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita ikut ke sini aja. Oke, ini resultnya. Terus kita akan buat dia margin top, sehingga dia berada di bawah button start activity for result. Oke, kita kasih di 500. Nah, oke, ini dia. Jadi untuk layout main activity-nya, layout utamanya dia akan seperti ini aja. Nah, setelah itu kita akan membuat dua activity. Yang pertama untuk activity yang biasa, dan satu lagi untuk activity yang dengan menggunakan for result ini. Jadi yang pertama kita akan buat activity ya. Nanti activity, terus ini adalah start activity gitu. Oke, untuk start activity kita nggak usah isi apa-apa di bagian layoutnya, biarin aja karena kita cuma mau menunjukkan bahwa cara pindahnya tuh kayak gini loh gitu. Oke, habis itu kita akan buat satu lagi. Kita empty lagi, yang empty. Kita buat dia dengan nama result activity. Oke, finish. Nah, perlu diingatkan sekali lagi bahwa jika kita ingin ngoding Android ya, kita tuh butuh banget yang namanya internet. Jadi jika nggak ada internet, nggak bisa ngoding. Terus kita di sini akan memanggil buttonnya menggunakan view binding. So, kita akan menambahkan sebuah
build feature, build features, kurung kurawal, lalu di dalamnya kita masukkan sebuah tag bernama view binding true gitu. Oke, habis itu kita sinkronisasi now di sini tadi. Nah, jika sudah baru kita bisa memanggil buttonnya dengan view binding. Caranya gimana? Kita harus membuat sebuah let init var dulu. Binding activity main binding. Terus di sini kita buat si variabel bindingnya sama dengan activity main binding yang inflate ini. Habis itu kita masukkan layout inflator. Lanjut set content view-nya kita ubah jadi binding.root. Oke, lalu baru di sini kita panggil binding. Nah, btn1 ya. Habis itu kita kasih set on click listener. Kita buat sebuah variabel i yang berisikan intent. Intent dari mana? Intent dari this ke start activity class.java gitu. Oke, lalu kita langsung aja. Nah, ini dia si main karakternya itu start activity gitu. Ini kita tambah main activity dulu. Activity. Nah, baru bisa. Oke, kita tes aja langsung untuk di sini. Oke, biasanya emang lama di Gradle-Gradlean ya. Bakal saya skip dulu nih Gradle-Gradlenya. Dan nggak lama videonya. Oke, ini adalah hasil dari codingan kita yang tadi. Kita akan coba yang start activity. Yang pertama kita ada di halaman si main ya. Karena ini pertama kali yang di launching ketika kita membuka aplikasi. Nah, lalu kita akan klik yang start activity, maka kita akan dipindahkan ke sebuah halaman. Nah, ini di halaman sebuah halaman kosong ini adalah halaman dari si start activity. Berarti kita sudah berpindah. Tandanya yang button pertama ini berhasil. Oke, lanjut kita akan pindah ke button kedua yang pindah data dengan pindah Pindah halaman dengan membawa data. Pertama-tama kita akan mendesain si ini dulu mendesain layout dari si activity for result dulu. Kita akan buatkan sebuah halaman seperti form yang berisikan sebuah input. Keyword konten. Nah, di dalamnya ada sebuah teks yang bernamakan import the data atau meja activity for result. Oke, seperti biasa karena kita pakai constraint maka kita harus membuat jangkar dia. Oke, kita ini aja copy aja ya dari yang main activity. Ininya nih jangkar-jangkarnya. Kalau kalian ingin paham lebih lanjut tentang constraint bisa lihat video saya yang sebelumnya. Oke, nah ini dia. Nah, dia udah ke tengah nih. Saya tinggal kasih margin aja. Kita kasih margin sebesar 30 dp ya. Oke, lanjut kita taruh di bawahnya sebuah edit text. Konten. Oh, jangan. Weightnya kita buat match parent aja. Oke, biar nggak gede banget kita taruh padding juga ya. Nah, bisa.
Terus kita pastikan yang tadi jangkar-jangkarnya agar kita bisa beri dia sebuah margin. Nah, jadinya margin top aja ya. Ini kemana ke bawah, kita kasih 70 aja. Nah, habis itu di bawahnya kita buat sebuah button untuk mensubmit data yang kita masukkan di dalam edit text. Kita paste aja langsung, terus kita kasih mt margin top sebesar 100 dp. Oh. Nah, di dalam edit textnya kita kasih text hint. Kalau bisa. Hint itu masukkan apapun gitu. Lalu si button juga kita kasih sebuah text hint. Oh, ini kita constraint topnya kita buat dia. Oh iya, kita lupa. Oh, saya lupa. Mau membuat edit result. Nah, kita buat ID ya. Jangan lupa kalau misalnya kita pakai constraint ini kita harus buat sebuah ID. Ini karena kita bisa memanggil-manggilnya dengan mudah gitu jadinya. Dengan submit, oke constraint-nya. Jadi constraint yang topnya kita buat dia ke btn submit. btn apa ya? dt ya. dt result. Nah, jadi segede gini nih. Oke, lalu yang ini juga kita kasih ID aja. ID tvx. Nah, buat topnya tvx. Itu start dari soal topnya. Oke, dia bakal turun. Nah, udah jadi nih si btn-nya kita kasihin submit. Kita kasih text color coba ya. Apa enggak? White. Oh, dia nggak mau. Oh, jangan dengan sebuah hint ya berarti ya. Harus dengan sebuah teks. Teks submit. Submit gitu. Oke, lalu yang akan kita lakukan adalah kita panggil lagi binding di sini .btn2 yaitu btnc activity for result. Habis itu set on click listener. Nah, si main charnya kita akan panggil di sini main character. Kalau dalam TV dia adalah sebuah MC. Yaitu kita buat sebuah intent, panggil sebuah intent seperti biasa. Lalu this, koma, to, nah nih, result activity ya. Result activity, sorry, class.java, oke. Lalu kita akan start activity for result. Nah, ini kalau garis kayak gini tandanya dia udah deprecated atau sudah ada teknologi yang terbaru yang bisa menggantikan dia gitu. Jadi ada yang lebih bagus dari dia gitu. Tapi dia masih tetap bisa digunain.
nggak baru-baru amat. Oke, koma. Soalnya kita kasih request kodenya adalah 100. Nah, baru kita tutup dulu function onRead-nya. Kita override sebuah function lagi. Itu start activity for result. Oke. Nah, yang ini. Lalu setelahnya dibuat, sebelum kita buat baris yang bawahnya lagi, kita akan masuk ke si result activity lagi. Nah, kita akan buat sebuah binding dulu terlebih dahulu untuk memanggil button-buttonnya ke objek-objeknya. Seperti biasa kita buat untuk materi value binding ini kalian bisa temukan di materi yang telah saya berikan sebelumnya, ada di video sebelumnya. Kalian bisa cari di playlist saya di bagian loading Android. Kita akan binding dia dengan si layout binding sama dengan yang ini layout in Flutter. Oh, ya, layout in Flutter. Habis itu kita ganti dia jadi binding.root. Terus juga keuntungan dari view binding ini banyak banget ya kalau kalian pakai. Nah, habis itu kita panggil baru dia si btn-nya. Nah, namanya kan tadi btn submit ya. Jadi ketika btn submit itu diklik, dia akan mengarahkan ke si activity main atau main activity sambil membawa sebuah data yang isinya adalah teks yang kita inputkan di dalam sebuah edit text yang telah kita buat tadi nih di dalam sini. Jadi setelah kita masukin ini, kita klik ini, dan nanti kita diarahin ke si activity yang awal pertama kali kita masuk, lalu dia akan sambil membawa data yang akan ditampilkan di sini datanya di result ini nih. Nah, gitu. Oke, ininya resultnya jangan hint deh, biar kelihatan kita kasih teks aja. Nah, kayak bis itu di sini kita isikan dengan variabel isi ya. Oke, nama variabel bebas ya sebenarnya. Oke, kita panggil apa yang diisi di sini. Data result. Dari kita cek dulu apa benar namanya data result. Oke, benar. Data isi aja ya kita ubah. Data isi. Kita balik lagi ya data result. Data isi. Dot. Oke, dot text dot to string gitu. Jadi apapun isiannya dia akan diubah ke string gitu. Biar apa? Soalnya masih belum kompleks ya. Kita buat sebuah variabel bernamakan intent. Intent yang isinya ya intent itu sendiri. Oke, lanjut. Dari intent ini jadi di sini pemprosesnya yaitu intentnya masih merah. Coba kita import dulu. Nah, oke udah nggak merah. Habis itu di sini kita panggil variabel intent. Habis itu kita masukkan put extra. Nah, di sini kita beri dia sebuah name gitu. Jadi kalau ini kan baru satu doang ya yang mau kita masukin. Maksudnya dalam kasus ini kita cuma membuat editnya satu. Jadi dia emang namanya cuma satu gitu. Name-nya cuma satu gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian buat name yang banyak, apa buat data yang dimasukin banyak gitu, misalnya sebuah formulir dengan isi kolomnya banyak gitu, nanti kalian bisa buat name-nya masing-masing gitu. Maksudnya harus unik gitu, berbeda dengan yang lain.
Nah, baru di sini kita panggil si isi, variabel isi. Jadi waktu kita mengintend activity tersebut, jadi ketika kita klik submit, habis itu nanti dia bakalan mengintend atau memindahkan halaman dia ke halaman utama sambil membawa data yang ada di dalam sini nih, si variabel isi, yaitu di dalam edt isi tadi diubah ke string, habis itu dengan name isi, name itu kayak penanda gitu lah, kayak tanda bahwa dia tuh bahwa si edt ini tuh membawa sebuah value dengan name isi gitu, penginisiasi deh pokoknya. Habis itu kita buat sebuah set result. Nah, di sini kita masukkan sebuah kode, itu sebenarnya kodenya bebas, tapi normalnya tuh biasanya 200 yang sering dipakai. Nah, kodenya nanti kita akan panggil di apa namanya? Kodenya nanti kita akan panggil di main activity gitu. Jadi untuk memverifikasi apakah dia benar gitu. Jadi kalau misalnya kodenya benar 200, maka dia akan memberi data-data yang ada di sini semua yang ada di apa namanya activity for result ini untuk dipanggil di dalam si main activity sehingga datanya bisa ditampilkan di main activity nanti gitu. Oke, habis itu kita finish. Setelah itu kita pindah ke main activity, baru di sini kita berikan sebuah kondisi gitu. Oke, di sini kita buat request code. Request code itu yang mana? Nah, request code itu yang ini nih. Nah, ini request code. Nah, jadi kalau if request code sama dengan 100, kita kasih kondisi lagi nih kedua. Jadi kalau if request kode 100, dia akan masuk ke kondisi ke yang kedua, yaitu if result kode. Mana nih? Result kode nih mana nih? Result kode itu ada di sini. Di si result activity gitu. Jadi kalau mereka cocok atau nyambung, wait. Tadi kita salah. Yang ini nih apa namanya nih? Ambil ini nih. Seharusnya yang ada result kodenya juga ya. Jadi kita buat aja manual. Result kodenya adalah sebuah integer. Baru dia tidak akan merah. Lalu setelah misalnya, jadi setelah request kodenya 100, nah kita ubah di sini. Wait. Kita ini Ctrl X dulu. Kita ulang. Dan activity for result. Nah, kita panggil yang ada result kodenya juga. Hmm. Oh, kita belum nambahin di sini result kode. Nah, ya sepertinya emang nggak bisa nambahin manual ya. Oke, tadi saya salah memanggil function, jadi kita panggilnya yang on activity ya, bukan yang on start activity. Nah, ini baru ada result code-nya, baru kita masukkan yang tadi. Oke, habis itu misalkan
Kondisi yang pertama adalah jika request kodenya 100, habis itu jika result kodenya 200, itu yang di sini, maka kita akan get isiannya tadi dengan sebuah variabel yang bernama isi, lalu masukkan data. Nih, data tuh dari mana? Data tuh dari sini. Data tuh intent yang tadi berpindah sambil membawa datanya ke main sini. Habis itu get string extra. Get string extra dengan name. Nah, name-nya ini name yang tadi kita pakai di di result ya. Kita tadi pakai name-nya adalah sebuah isi nih, isi name-nya tuh. Habis itu kita akan simpen variabelnya. Kita akan panggil variabelnya di yang result tadi. Nah, di text for result tadi di bawah sini dot ke dalam sebuah teks, habis itu sama dengan isi. Nah, gitu. Dan sekarang kita akan coba aja. Langsung kita jalankan di emulator. Jika kalian tidak bisa di emulator, kalian bisa coba menjalankan sebuah screen mirroring menggunakan aplikasi Scripy. Atau Scrapy ya bacanya. Seperti itu. Oke, udah jalan emulatornya. Kita sekarang coba klik tombol ini sehingga dia akan berpindah ke sebuah activity yang di dalamnya ada data text. Kita masukkan misalnya nama nilainya adalah nama saya. Setelah itu kita akan submit ya. Nah, maka di sini nama saya akan terpanggil. Nah, nama saya akan terpanggil. Terus kita akan masukkan lagi teks baru, misalkan nama kelas 12. Submit, maka dia akan kelas 12 gitu. Sebenarnya, terus saya akan menjelaskan, sebenarnya kalau misalnya kita nggak menggunakan finish ini, si data ini kalau kita misalkan pindah ke sini, dia nggak bakal berubah gitu. Kalau misalkan kita masukkan ini. Nah, kita submit dia nggak akan berubah kalau misalnya si finishnya dihapus. Itu gunanya finish, kita akan finish sebuah activity gitu. Misalkan kita pindah dari activity sebelumnya ke activity setelahnya, maka activity yang sebelumnya akan, jika diberi sebuah finish, maka akan dihancurkan. Lalu kita buka lagi activity yang tadi, maka dia akan terrefresh seperti baru gitu. Jadi data-data di dalamnya juga akan dihancurkan. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.